Ya pastinya kita masih semangat walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong, Kak. Sebelum kita beribadah, kita mulai beribadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau saat teduh. Oke Kak, biar semakin semangat, kita ajak adik-adik kita yang di rumah untuk bernyanyi. Kita bernyanyi lagu apa Kak? Segala puji syukur. Masih ingat kan adik-adik? Masih dong. Yuk. Masih Kakak. Iya adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini di rumah kami masing-masing. Sebentar juga kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Kau hadir Tuhan, Kau dampingi satu persatu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Ampuni juga Tuhan setiap dosa yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Iya adik-adik, masih semangat kan semua? Pasti dong Kak. Yuk kita angkat pujian, kita mau nyanyi Adalah Sukacita di hati. Iya, jangan lupa berdiri, kita mau pakai gerakan. Musik Kakak. Aku
berdiri, kita mau pakai gerakan. Ayo, kita goyang-goyang dulu badannya. Musik kakak. Iya adik-adik, kakak mau tes dulu ya suaranya yang masih semangat atau enggak. Yuk kak, kita tes suaranya dulu. Amin, Amin. amin, Amin. 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 Masih semangat ternyata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa kak? Kita mainnya lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Musik kakak. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan dan terimalah pujian kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya.
telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Pasti semuanya sehat kan? Nah, hari ini yang menjadi tema dari khotbah kita adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Nah, sebelum saya memulai khotbah ini, marilah kita bersama-sama untuk melihat yang satu ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat kan, itu adalah kisah tentang Paulus dan Silas di kota Filipi. Di kota Filipi mereka memberitakan firman Tuhan dan melakukan tanda mujizat, yaitu menyembuhkan seorang hamba perempuan yang dipenuhi oleh roh tenung. Paulus menyembuhkannya, tetapi banyak yang tidak suka, lalu Paulus dan Silas difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Mereka dimasukkan ke dalam sel yang sangat gelap, yang sangat kotor, dan mereka dibelenggu. Nah, tetapi di dalam penjara itu Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan. Nah, setelah mereka berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan, lalu terjadilah keajaiban. Terjadilah gempa bumi dan belenggu mereka terlepas. Dan akhirnya penjaga penjara itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itulah yang menunjukkan adik-adik bahwa nyanyian itu sangat berperan dalam hidup kita. Nyanyian itu sangat berguna dalam kehidupan orang Kristen. Dan itulah tadi yang diajak oleh firman Tuhan yang kita dengarkan dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9, supaya kita bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, mengapa kita bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Sangat jelas tadi dikatakan karena Tuhan itulah keselamatan kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Dan Tuhan itulah menjadi penolong dalam hidup kita. Di saat kita sakit, Tuhan menolong kita. Di saat kita susah, Tuhan menolong kita. Jadi Tuhan itu selalu menolong kita. Karena Tuhan itu telah menyelamatkan kita dan menolong kita dalam kehidupan kita, maka sudah selayaknya lah kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Salah satunya adalah melalui nyanyian. Oleh karena itu tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Nah, dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Jadi bernyanyi itu bukan untuk diri sendiri. Bernyanyi itu bukan untuk orang lain. Tetapi bernyanyi itu adalah ditujukan kepada Tuhan penyelamat kita, kepada Tuhan yang telah menolong kita. Dan mengapa nyanyian itu sangat penting dalam hidup kita? Karena nyanyian itulah yang mengungkapkan iman kita, yang mengungkapkan keyakinan kita tentang Tuhan kita. Jadi nyanyian itu adalah pernyataan iman kita. Oleh karena itu nyanyian itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau kita bernyanyi harus serius. Kalau kita bernyanyi harus semangat. Karena nyanyian itu adalah pujian kepada Tuhan, maka bernyanyi itu harus dengan sepenuh hati. Bernyanyi itu harus benar-benar dihayati.
karena itu adalah pujian bagi Tuhan. Nah, di situasi dan kondisi bagaimana kita bernyanyi bagi Tuhan. Nah, kita bernyanyi memuji Tuhan tidak hanya di saat-saat kita gembira. Nah, di saat kita gembira, kita bisa bernyanyi, mengungkapkan sukacita kita, memuji Tuhan. Tetapi juga ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, itu juga adalah sangat tepat untuk bernyanyi, memuji Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas tadi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 27. Ketika mereka sudah dipenjarakan, mereka menderita, tetapi di saat itu, di tengah malam, mereka bernyanyi, memuji Tuhan. Lalu keajaiban dari Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, selalulah bergembira, selalulah penuh sukacita untuk bernyanyi kepada Tuhan, menyanyikan pujian, menyanyikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan masih melindungi kami dari segala mara bahaya. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terimalah Tuhan pujian kami anak-anak sekolah minggu. Dan biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkatilah orang tua kami, guru-guru kami. Berilah mereka kebijaksanaan untuk mendidik kami. Dan berkatilah Tuhan pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Berilah kesatuan hati bagi seluruh jemaatmu dan seluruh hamba-hamba yang telah kau pilih untuk bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan dan melakukan pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan selalu mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang selalu menyimpang dari perintah-Mu, menyimpang dari firman-Mu. Tetapi dengan kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 435 ayat 1 dan 3. Musik kakak. Serás mujer,
Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, semangat beribadahnya, semangat belajarnya, dan selalulah bernyanyi memuji Tuhan. Horas.